Ya, halo teman-teman. Kali ini saya nggak akan hiking ke salah satu gunung atau berpetualang ke objek-objek wisata alam, tapi saya akan mengulas suatu peralatan atau gear yang biasa saya gunakan untuk mendaki gunung, yaitu tenda. Tendanya adalah tenda Steiger Sira yang one person. Ini tenda berkapasitas satu orang. Tenda ini sudah saya pakai untuk mendaki ke beberapa gunung di Jawa, seperti Gunung Arjuno via Sumber Berantas, Gunung Arjuno via Purwosari, lalu Gunung Lawu, ada juga Gunung Sumbing, juga Gunung Argopuro. Nah, tenda ini saat ini akan saya ulas bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Saya akan mereview lengkap bagaimana cara setupnya juga. Oke, langsung saja. Untuk spesifikasinya nanti saya cantumkan di deskripsi. Lalu kok ada dua tas. Nah, jadi untuk waktu membeli tenda ini saya mendapatkan bag yang asli dari Eiger seperti ini. Tapi biasanya saat pergi ke gunung atau menyimpan di dalam karier, saya menggunakan sack bag. Jadi saya tidak menggunakan tas seperti ini. Ya, saat membeli tenda ini, saya waktu itu membeli di salah satu Eiger Store yang ada di kota Jember. Saya waktu itu membeli di tahun 2019 akhir, itu harganya sekitar 1.100.000 sampai 1.200.000. Nah, apa saja yang didapatkan dari tenda Eiger Sira one person ini? Yang pertama sudah pasti adalah frame. Frame-nya berwarna oranye, sudah terbuat dari bahan aluminium alloy yang pasti lebih kuat dan lebih kokoh. Kemudian ada pasak. Saya dapat pasak berjumlah kalau nggak salah 12 atau 15, saya lupa. Nah, ini dapat pasak yang masih konvensional, masih pasak besi seperti ini. Nah, tetapi saya membeli secara terpisah pasak yang sudah berbahan dasar alloy yang di stick. Ini juga masih produk Eiger. Jadi pasak aslinya bawaannya saya hanya gunakan beberapa saja sebagai tambahan. Selain mendapatkan pasak, tentu mendapatkan tali guideline. Tali guideline seperti ini sebanyak 3 buah. Selain itu, karena tenda ini sudah sistem double layer, yaitu ini bagian outernya atau bagian flysheetnya berwarna biru sesuai dengan wadahnya. Lalu yang kedua adalah ini innernya. Ini innernya seperti ini, warna dasarnya hitam. Dan kalau ini adalah footprint dari Eiger juga, footprint yang untuk satu orang atau footprint one person ini. Ini saya beli secara terpisah karena ketika membeli tenda ini tidak mendapatkan footprint, tidak include, jadi harus membelinya secara terpisah. Oke, demikian kelengkapannya yang sudah saya keluarkan. Oke, langsung saja bagaimana cara untuk men-setup tenda Eiger Sira one person ini. Yuk. Oke, pertama-tama sebelum teman-teman men-setup tenda, sedikit tips ya. Dimanapun teman-teman berada, entah di hutan atau di pantai atau di gunung atau dimanapun, sebelum teman-teman men-setup tenda teman-teman, pastikan untuk latarnya ini bebas dari gangguan. Gangguan ini misalnya ada bebatuan yang tajam-tajam atau potongan-potongan rumput atau semak-semak yang tajam. Karena apa? Yang pertama bisa merusak tenda teman-teman. Kalau misalnya ada gundukan-gundukan seperti batu, terutama batu yang tajam-tajam, itu teman-teman pasti ketika tidur di dalam tenda akan merasakan ketidaknyamanan. Nah, lalu perihal yang untuk soal merusak itu, meskipun teman-teman menggunakan footprint, tapi tetap saja alangkah lebih baiknya kalau teman-teman juga mengantisipasi agar tanah atau tempat yang teman-teman gunakan untuk men-setup tenda itu juga bersih, agar lebih awet juga. Oke, langsung saja yang pertama adalah teman-teman bisa memasang footprintnya terlebih dahulu sebagai alas tenda agar bagian bawah dari inner tendanya ini tidak cepat rusak atau tidak tergores. Nah, setelah menyiapkan footprint atau menaruh footprint seperti ini, pastikan untuk khususnya ketika kondisi sedang angin kencang, yang pertama-tama teman-teman bisa memasang pasaknya dulu, atau jika tidak ingin memasang pasak, timpa saja dengan batu atau benda-benda berat lainnya secara teman-teman, bisa dengan tas atau batu, supaya footprint ini tidak terbang-terbang terbawa angin. Nah, oke, langsung saja setelah menyiapkan footprint, teman-teman bisa menyiapkan frame-nya lalu dengan innernya. Jadi nanti rencana yang bagian sini menghadap depan, belakangnya sebelah sana. Nah, ketika memasang inner tenda ini, teman-teman pastikan melihat dulu bagian mana resletingnya. Nah, karena di tenda ini bagian depan adalah bagian resletingnya, yang bagian terlebar. Nah, saya sudah menemukan ini bagian resletingnya. Langsung taruh saja. Nah, lalu setelah memasang innernya atau menaruh innernya, teman-teman bisa untuk memasang frame-nya. Ini frame-nya sudah didesain dengan cukup bagus, jadi tinggal lempar-lempar gini aja.
Bentuk frame dari tenda Eiger Sierra One Person ini menyerupai huruf Y. Untuk bagian depan adalah bagian yang bercabang, yang memanjang seperti ini bagian belakang. Nah, teman-teman bisa langsung memasukkannya ke sini. Jadi di tali strapnya dari inner tenda ini ada lubang khusus untuk menaruh ujung frame. Nah, kira-kira seperti ini untuk settingan pada bagian inner yang sudah diberi dengan frame. Bentuknya kira-kira seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah mudah saja ini terlihat seperti pengait berbahan dasar plastik. Teman-teman bisa langsung mengaitkannya pada frame tenda. Lalu selanjutnya setelah terpasang seperti ini, teman-teman bisa menyiapkan bagian outer atau playsheet-nya dan menyiapkan pasak. Saya gunakan pasak yang alloy G-Stake dulu. Pasak ini memang kuat, tetapi ketika melepasnya juga akan cukup susah. Nah, karena ini hanya sekedar review, jadi saya tancapkan hanya ke permukaannya saja. Setelah bagian sudut-sudut inti tenda ini sudah terpasang pasak, maka selanjutnya bisa langsung memasang bagian outernya. Untuk bagian outer sama, cari bagian mana resletingnya, itu adalah bagian depan. Nah, untuk meluruskan atau menyeimbangkan, teman-teman bisa melihat jahitan yang ada di bagian outer. Ini adalah bagian tengah-tengah yang dipaskan untuk bagian frame bagian tengah. Bagian dalam outer ini terdapat sebuah pita untuk mengaitkan ke bagian frame. Teman-teman langsung ikat saja pada framenya agar ketika kondisi angin kencang, outer ini tidak terlepas-lepas dari tenda. Ada 3 pita di dalam outer ini, yaitu yang depan sebelah kiri, lalu depan sebelah kanan, dan selanjutnya ada di belakang ada 1. Kita pasang dulu pitanya. Lalu yang selanjutnya harus dilakukan adalah mengaitkan bagian outer ini dengan bagian inner. Nah, pada tali strap yang terpasang dengan pasak ini dan terpasang dengan ujung frame, terdapat sebuah klip atau buckle untuk mengaitkan atau menghubungkan bagian outer dengan bagian inner seperti ini. Langsung diklipkan saja, dipasang, tik. Nah, ini sudah terpasang dengan baik. Teman-teman bisa mengendurkan atau mengencangkan dengan cara menarik atau mengatur bagian tali strap yang tertera pada buckle. Tali strap yang berwarna hitam, tinggal tarik saja untuk mengencangkan dan tarik buckle-nya untuk mengendurkan. Nah, lalu selanjutnya saya menggunakan pasak-pasak bawaan dari tenda Eiger ini untuk memasang bagian terasnya. Nah, teman-teman bisa melihat di depan sini, ini ada sebuah tali karet. Ini untuk memasang pasak. Perlu diingat, memasang pasak harus dimiringkan sekitar kira-kira 45 derajat. Pada bagian sini juga terdapat karet yang sama seperti di bagian sana, yaitu sama fungsinya untuk memasang tempat memasang pasak seperti ini. Lalu selanjutnya di bagian samping-samping tenda juga terdapat tempat menaruh pasak yang berbahan dasar tali karet sama seperti yang depan, yaitu fungsinya adalah agar playsheet semakin kuat ketika ada angin kencang dan agar konstruksi atau bentuk dari tenda ini terjaga dan tetap ada ruang ventilasi untuk masuknya udara ke dalam tenda. Kita pasang pasak ya, sama sebelah sana juga. Lalu ketika membeli tenda ini juga yang pasti mendapatkan 3 buah tali guy line yang bisa difungsikan untuk menjaga agar ketika terjadi angin kencang, tenda bisa tetap berdiri kokoh, karena tali guy line ini yang menjaga agar ketika tertarik angin dia tetap terikat dengan bagian tanah. Untuk tenda Eiger Sierra One Person ini terdapat 3 buah tali strap untuk memasang tali guy line, yaitu yang di depan ada 2, lalu satunya lagi ada di belakang, tertera di sini. Lalu kemudian saya akan mencontohkan bagaimana cara memasang tali guy line. Di video kali ini saya hanya contohkan satu saja agar nanti saya nggak repot ketika masang dan bongkarnya. Saya contohkan yang di bagian sini cara memasang tali guy line-nya. Langsung masukkan tali guy line ini ke dalam tali strap berwarna oranye ini. Lalu kita ikat. Ya, sudah terikat seperti ini kira-kira tali guy line pada bagian strap yang terdapat pada bagian outer tenda.
Nah, bentuk dari tali gailan adalah seperti ini. Ini terdapat kunci yang terbuat dari plastik. Nah, ini nanti pasaknya dimasukkan ke dalam sini seperti ini. Lalu kita cantolkan ke dalam tanah atau kita pasang ke dalam ke tanah. Nah, bagaimana cara untuk mengendurkan dan mengencangkan tali gailan? Yaitu ini ada terdapat kunci berwarna hitam yang berwarna dasar plastik. Teman-teman tinggal mudah saja untuk mengencangkan, tinggal tarik kuncinya ini ke atas, dorong kuncinya ini ke atas. Nah, ini semakin kencang atau semakin tegang, semakin rapat bagian talinya. Lalu untuk mengendurkan adalah dengan menarik saja. Nah, ini semakin kendur. Lalu kencangkan lagi. Seperti itu. Ini udah otomatis mengunci. Setelah terpasang seperti ini kira-kira ya, anggap saja ini sudah komplit dengan tali gailan sebelah kanan dan sebelah belakang. Lalu bagaimana cara untuk masuk atau tidur atau membuka tendanya? Mudah saja. Ini ada kain berwarna oranye, itu adalah garis dari resletingnya, garis dari pintunya. Ini ada velcro, tinggal buka saja. Nah, ini ada terdapat resleting untuk membuka bagian outer. Ini. Tapi ketika begini kan kurang nyaman ya. Bagaimana untuk agar pintunya terus terbuka agar teman-teman bisa dengan mudah masuk. Nah, di tenda ini sudah menyediakan stem untuk membuka bagian pintu dari outernya. Dengan cara ini terdapat sebuah pita, ada sebuah plastik memanjang. Teman-teman tinggal menggulung saja seperti tadi bagian pintu outernya, lalu mengaitkan pita yang ini dengan pita yang bagian dalam untuk mengunci. Nah, ini sudah terbuka. Nah, lalu dengan bagian dalamnya bagaimana? Ini ada resleting juga untuk bagian bawah, teman-teman tinggal buka saja. Ini. Lalu bagian atas seperti ini. Teman-teman juga tinggal menggulungnya saja. Sama menggulungnya seperti yang ini, di bagian dalam juga terdapat sistem pengunci yang seperti ini. Dan demikian bentuk dari tenda Eiger Sierra 1% ketika kondisi terbuka. Nah, kira-kira seperti ini bagian dalam dari tenda Eiger Sierra 1% ini. Tenda ini memang didesain untuk satu orang, tapi coba kita masuk. Nah, ini bagian footprintnya masih seperti ini. Coba kita masuk. Nah, kira-kira seperti ini. Ini berbahan dasar mesh, jadi breathable. Ini penampakan dari bagian atas. Di bagian atas pada bagian inner itu terdapat satu kantung seperti ini, dan terdapat pengait untuk bisa mengaitkan lampu tenda di bagian sini. Nah, tenda ini juga didesain untuk satu orang. Tapi untuk satu orang tenda ini terkesan cukup luas ya. Ini saya berada di tengah-tengah tendanya. Jadi untuk ketika teman-teman membawa barang bawaan yang cukup banyak atau karier yang berukuran besar, teman-teman bisa menyimpannya di bagian sini atau sini. Ini masih luas. Atau teman-teman bisa mojok seperti ini masih luas. Teman-teman menaruh di sebelah sana pun masih bisa. Ini cukup luas ya. Atau menaruh mungkin peralatan masak di sebelah sini, itu masih luas. Nah, itu kira-kira untuk satu orang. Jadi mungkin tenda ini sebenarnya bisa dipakai untuk 2 orang sekaligus. Cuman dengan catatan badannya kurang lebih sama atau lebih kecil ya, lebih kurus atau lebih pendek. Ketika badannya mungkin tinggi besar gitu, sepertinya akan terlalu sempit tenda ini. Dan ruang penyimpanan barang-barangnya jadi semakin berkurang seperti itu. Kira-kira seperti ini teman-teman cara setup dari tenda Eiger Sierra 1% ini, dan seperti ini kira-kira bentuk dari konstruksi tendanya. Juga tadi sudah saya tunjukkan bagaimana bagian dalam dari tenda seperti itu. Nah, lalu kemudian saya akan membahas kelebihan dan kekurangan dari tenda ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Karena mungkin pengalaman setiap orang yang telah menggunakan tenda ini mungkin sedikit berbeda, tapi ini dari saya pribadi. Yaitu yang pertama, untuk kelebihannya, tenda ini menggunakan frame dari bahan dasar aluminium alloy yang tentunya lebih kuat daripada tenda-tenda konvensional lainnya masih berbahan dasar fiber. Nah, apa kelebihan dari frame berbahan dasar aluminium alloy ini? Dia memang sudah lebih kuat, jadi mau dibengkokkan seperti apa dia frame-nya masih kuat, tidak mudah patah. Nah, lalu yang kelebihan kedua adalah tenda ini sudah menggunakan sistem double layer. Nah, apa keunggulan dari double layer daripada tenda yang masih menggunakan sistem single layer? Pada tenda single layer, ketika ada embun, pasti itu akan merembes ke dalam, akan merembes ke dalam tenda. Jadi tendanya itu akan basah bagian dalamnya. Itu repotnya kalau menggunakan tenda dengan sistem single layer. Jadi awan basah bagian dalam karena adanya kondensasi dari embun tersebut. Embun saja bisa menyebabkan kondensasi, apalagi ketika terjadi hujan deras. Tenda Eiger Sierra 1% ini sudah menggunakan sistem double layer, yang pasti ketika terjadi kondensasi pada bagian outernya itu tidak masuk ke dalam, karena pada bagian outernya itu ada jarak dari bagian outer sama bagian pusatnya
ya antara 10, 15 atau 20 cm itu jarak antara bagian outer dengan bagian inner. Jadi ketika ada kondensasi pada bagian outer layer itu tidak langsung masuk ke bagian dalam tenda, dia akan merembes jatuh melewati bagian dalam dari outernya itu. Jadi air tidak akan masuk ke dalam bagian innernya. Waktu itu saya sempat hiking ke Gunung Arjuna dan Gunung Welirang, melewati jalur Sumber Berantas dan ngecamp di Lembah Lengkean. Saat saya tinggal untuk summit ke Welirang, ketika balik kondisi itu hujan deras, benar-benar deras sekali. Untungnya tapi tidak badai, hanya hujan deras saja. Nah, ketika saya masuk ke tenda ini, bagian luar itu yang pertama dari luar itu terlihat basah sekali, basah karena air hujan. Tapi ketika masuk ke dalam itu ya dalamnya kering, nggak ada rembesan air sama sekali. Dia hanya sekedar sedikit kondensasi saja di bagian luar. Airnya ini tidak sampai tembus atau bocor lalu mengenai atau memasuki bagian inner. Jadi bagian inner tetap kering, hanya luarnya saja yang basah. Nah, lalu kelebihan yang keempat adalah ini dari secara pribadi ya. Untuk saya secara pribadi yaitu looknya keren. Saya suka dengan tenda-tenda berbentuk seperti ini. Lalu bagaimana dengan kekurangan dari tenda ini, dari tenda Eiger Sierra 1% ini? Ya, menurut pengalaman saya untuk kekurangan yang pasti ya, tenda ini yang dibanderol dengan harga sekitar 1.100.000 atau 1.200.000 pada waktu itu menurut saya dari segi bobot cenderung lebih berat dibanding tenda-tenda dengan harga yang hampir sama dan bentuk hampir sama, spek hampir sama seperti tenda miliknya Naturhike. Itu tenda ini cenderung berat karena tenda ini bobotnya bisa ketika saya melihat di speknya itu tendanya bobotnya kalau sekitar 1,9 kg ya, anggaplah 2 kilo, hampir 2 kilo lah, anggaplah 2 kilo seperti itu. Sedangkan ketika melihat spek dari tenda-tenda Naturhike seperti Naturhike load up yang untuk 1% atau yang untuk 2% itu kira-kira lebih ringan lah, terutama yang 1% dengan spek hampir sama, bentuk hampir sama. Tenda Naturhike load up itu dia bobotnya lebih ringan, kalau nggak salah sekitar 1,4 kilo saja. Lalu yang kedua adalah tenda ini dibanderol dengan harga demikian 1.100.000 atau 1.200.000 itu masih belum termasuk dengan pasak yang alloy, masih include pasak yang berbahan dasar besi. Pasak alloy untuk memasang tenda ini harus dibeli secara terpisah. Lalu kekurangan yang ketiga adalah tenda ini tidak dilengkapi dengan footprint ketika membeli, tidak include footprint. Jadi ini saya footprint Eiger 1% ini saya beli secara terpisah. Nah, itu pun kalau nggak salah saya beli ini, saya lupa harganya sebenarnya sekitar 100-an atau berapa yang 1%. Dan lebih mengecewakannya lagi, itu bentuknya persegi panjang pas persegi panjang, dan panjangnya atau lebarnya itu tidak sesuai dengan tenda Eiger Sierra ini. Jadi mau nggak mau untuk memasak footprintnya itu tidak bisa dicantolkan ke bagian ujung frame. Jadi hanya sekedar alas di bawah aja, hanya sekedar ditimpa saja seperti ini, tidak untuk kaitkan bagian ujung-ujungnya. Itu sedikit mengecewakan ya, karena sudah beli terpisah tetapi tidak nggak kompatibel lah sama atau nggak cocok dengan tenda Eiger Sierra ini. Tapi saya kurang tahu apakah Eiger juga menyediakan footprint khusus untuk tenda Eiger Sierra ini yang dijual terpisah, saya kurang tahu. Tapi yang jelas waktu saya beli itu footprint yang tersedia untuk tenda Eiger hanyalah yang model seperti ini. Lalu yang untuk kekurangan yang selanjutnya adalah packaging dari tenda ini tidak ringkas. Menurut saya tidak kurang ringkas sih, karena ketika dimasukkan ke dalam tas carrier, bagian main kompartemen itu hampir istilahnya kalau lihat itu dilihat sekilas tuh kayak udah penuh. Maka dari itu ketika saya mendaki gunung dengan membawa tenda ini, itu saya akhirnya untuk packingan tenda ini saya membeli plastik untuk packing dari tenda ini agar menjadi ringkas. Bentuknya seperti ini. Ya, begitu sih ulasan saya tentang tenda ini dan bagaimana setup tendanya, bagaimana juga kelebihan kekurangan dari tenda yang telah saya pakai cukup sering ini. Saya hanya mereview secara jujur berdasarkan pengalaman saya, hanya ingin berbagi pada teman-teman saja. Jika ada salah kata, saya mohon maaf pada teman-teman dan semoga video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.